Sungai yang memisahkan dua dunia. Angin sore berembus lembut di tepian Sungai Ciliwung. Airnya mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Di kejauhan, suara burung dan gemericik air berpadu menciptakan harmoni yang tenang, seolah menyembunyikan kisah yang belum sempat diceritakan siapapun. Pada tahun 1905, Depok masih berupa perkampungan luas yang dikelilingi hutan bambu, kebun kopi, dan rumah-rumah panggung. Orang-orang menyebut wilayah ini Depok Lama, tempat di mana waktu seakan berjalan lebih pelan dari Batavia yang hiruk-pikuk di utara. Disinilah Panus van der Meer, seorang lelaki muda berusia 25 tahun, berdiri di pinggir tebing sungai. Wajahnya separuh Eropa, separuh pribumi. Rambutnya coklat gelap. Matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Ia memandang ke arah sungai dengan rencana besar di kepalanya, membangun sebuah jembatan yang akan menyatukan dua kampung, Depok Lama dan Margonda. Namun, tak satu pun warga yang percaya. Buat apa menyatukan dua dunia yang berbeda, Tuan Panus? Kata seorang kuli pribumi suatu sore. Yang di seberang sana dunia kami, yang di sini dunia kalian. Panus hanya tersenyum. Justru karena itu, kita perlu jembatan. Suatu hari, ketika sedang mengukur arus sungai, Panus bertemu seorang gadis. Ia berdiri di tepian sungai, mengenakan kebaya hijau dan kain batik. Tangannya memegang bakul berisi bunga melati dan daun sirih. Wajahnya teduh, matanya menunduk. Namun senyumnya memancarkan cahaya yang anehnya membuat waktu di sekitar Panus terasa berhenti. "Apakah kau akan menyeberang?" tanya Panus. Gadis itu menatapnya sekilas, kemudian berkata pelan, "Aku tidak menyeberang, Tuan. Aku hanya menghantar doa untuk yang sudah pergi." "Doa?" "Iya, untuk ayahku yang hanyut di sungai ini ketika aku masih kecil." Panus terdiam. Ia menunduk melihat aliran air, membayangkan betapa banyak rahasia yang dibawa sungai itu. "Aku Panus," katanya kemudian, memperkenalkan diri. "Aku Raras," jawab gadis itu sambil menunduk sopan. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Kadang di tepian sungai, kadang di jalan setapak menuju kebun kopi. Panus menceritakan mimpinya membangun jembatan batu agar orang-orang dari dua sisi bisa saling bertemu tanpa rasa takut. Raras, di sisi lain, bercerita tentang kehidupan rakyat pribumi yang semakin tertindas oleh pajak dan kerja rodi. Dalam diam, cinta tumbuh di antara mereka. Cinta yang mustahil, tapi nyata. Sampai akhirnya kabar itu terdengar oleh Tuan Willem, ayah angkat Panus. Seorang pejabat Belanda yang dikenal keras dan berhati dingin. "Panus," suaranya menggema di rumah besar bergaya Eropa itu. "Kau membawa malu pada keluarga van der Meer. Gadis pribumi itu tak pantas untukmu." "Dia bukan sembarang gadis, Ayah," jawab Panus dengan berani. "Raras punya hati yang lebih luhur dari siapapun yang pernah aku temui." "Cukup," bentak Willem. "Jika kau teruskan hubungan itu, aku akan mencabut seluruh dukungan untuk proyek jembatanmu." Malam itu, Panus duduk lama di teras rumah. Di kejauhan, lampu minyak menari di sepanjang sungai. Dalam hatinya berkecamuk antara cinta dan cita-cita. Ia tahu, membangun jembatan bukan sekadar proyek. Itu simbol perlawanan terhadap tembok tak terlihat yang memisahkan manusia berdasarkan darah dan warna kulit. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Raras menatap ke langit. Hujan rintik mulai turun. Ia berdoa agar Tuhan menguatkan Panus, agar cinta mereka tak hanyut oleh arus sejarah yang kejam. Namun tak ada yang tahu, malam itu Mbah Jali, kuncen tua penjaga sungai, melihat sesuatu. Dari balik kabut yang turun, ia melihat dua bayangan berdiri di tepi air, lelaki bule berwajah sendu dan gadis berkebaya hijau. Di antara mereka, sungai mengalir, memisahkan dua dunia yang ingin bersatu. Mbah Jali bergumam lirih. Kalau airnya disatukan dengan cinta, maka jembatan itu akan hidup. Tapi kalau disatukan dengan dendam, maka sungai ini akan menelan siapapun yang melintasinya. Dan begitulah, malam itu Sungai Ciliwung menyimpan sumpah tak kasat mata. Sumpah dua insan yang mencoba menyatukan dunia yang dilarang bersatu.
Jembatan Panus belum berdiri. Tapi nasibnya sudah ditentukan oleh cinta dan kutukan. Cinta di tengah kolonialisme. Pagi itu, kabut tipis masih bergelayut di atas aliran sungai Ciliwung. Suara ayam jantan terdengar bersahutan dari kejauhan, sementara sinar mentari yang baru terbit menembus sela-sela pepohonan bambu di sepanjang tepian sungai. Disitulah Panus berdiri, menatap air yang mengalir dengan mata penuh tekad. Sudah seminggu sejak pertengkarannya dengan Tuan Willem. Namun ancaman sang ayah angkat tidak membuat semangat Panus surut sedikit pun. Justru, semakin ia dilarang, semakin kuat tekadnya untuk membangun jembatan itu. Jembatan yang akan ia persembahkan, bukan hanya untuk rakyat Depok, tetapi juga untuk cinta yang tumbuh di hatinya pada Raras. Setiap sore, Raras datang membawa air kelapa dan nasi bungkus untuk para pekerja. Meski ia hanya putri seorang rakyat biasa, kehadirannya selalu membawa semangat. Wajahnya yang lembut menjadi penghapus letih para buruh yang bekerja di bawah terik matahari. Di antara tumpukan batu dan pasir, Raras duduk di dekat Panus, membantunya menggambar sketsa dan mencatat ukuran jembatan di buku kecil berkulit coklat. "Aku tidak tahu mengapa kau begitu gigih, Tuan Panus," kata Raras sambil tersenyum lembut. "Sungai ini sudah lama jadi batas. Mengapa harus kau seberangi?" Panus menatapnya. Matanya lembut namun tegas. "Karena batas hanya ada kalau kita percaya padanya. Aku ingin dunia tahu bahwa orang Belanda dan pribumi bisa berdiri di tanah yang sama tanpa rasa takut." Raras terdiam. Dalam hatinya, ada perasaan hangat dan juga cemas. Ia tahu apa yang dilakukan Panus bukan sekadar pembangunan, tapi juga bentuk pembangkangan pada kekuasaan kolonial yang masih kuat di Depok dan Batavia. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kedekatan Panus dan Raras mulai menyebar. Orang-orang di pasar berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian takut. Berani sekali anak Belanda itu mencintai orang pribumi. Jangan-jangan dia cuma main-main. Kalau Tuan Willem tahu, bisa gawat. Dan benar saja. Pada suatu siang yang panas, Panus dipanggil ke rumah besar Van der Meer. Di ruang tamu yang berisi perabot mahal dan lukisan pemandangan Amsterdam, Tuan Willem duduk dengan wajah tegang. Di sebelahnya ada seorang pria berpakaian rapi dengan kacamata bulat dan tongkat bambu, Pastor Cornelis, pemuka agama sekaligus penasihat pemerintah lokal. "Panus," kata Willem dengan suara berat, "aku mendengar kau masih berhubungan dengan gadis pribumi itu. Aku telah memaafkanmu sekali, tapi tidak untuk kedua kalinya." Panus menatap ayah angkatnya tanpa gentar. "Aku mencintainya, Ayah, dan aku tidak akan berhenti." Willem berdiri dengan mata menyala. "Cinta? Kau tahu apa itu cinta, Panus? Cinta itu buta kalau tanpa status. Dunia tidak akan menerima persatuan kalian." Pastor Cornelis menimpali dengan nada lembut namun menekan. "Anakku, dunia ini punya tatanan. Orang kulit putih di atas, pribumi di bawah. Begitulah Tuhan menulisnya." Panus menatap kedua orang tua itu dengan perasaan muak. "Kalau begitu, Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang buta hati. Karena Raras punya jiwa yang jauh lebih bersih dari siapapun yang duduk di sini." Seketika ruangan itu hening. Hanya terdengar detak jam tua di sudut ruangan. Willem marah besar, namun ia menahan diri. Dengan nada dingin ia berkata, "Baik, kalau begitu, kau bukan lagi anakku. Bawa semua ide gilamu dan pergilah dari rumah ini. Jembatan itu bukan lagi proyek keluarga Van der Meer." Malam itu, Panus meninggalkan rumah besar itu hanya dengan membawa tas kecil dan buku catatan jembatannya. Ia berjalan ke arah selatan, menuju rumah Mbah Jali di pinggiran sungai. Di sanalah ia diterima dengan tangan terbuka. Mbah Jali, lelaki tua dengan rambut putih dan tubuh kurus, menatap Panus lama sebelum berbicara. "Aku sudah tahu kau akan datang, Nak," katanya pelan. "Sungai ini sudah berbisik padaku. Kau menantang batas yang bukan hanya buatan manusia, tapi juga buatan massa." "Aku hanya ingin membuat jembatan," jawab Panus lirih. "Tidak, Panus," ujar Mbah Jali. "Kau ingin menyatukan dunia. Tapi kalau dunia belum siap disatukan,
Sungai ini akan menelan siapapun yang mencoba. Panus terdiam. Ia menatap arus air yang berkilau di bawah cahaya bulan. Entah mengapa, malam itu sungai terlihat lebih dalam dari biasanya, seperti mata raksasa yang sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari berlalu. Panus terus bekerja siang dan malam bersama para buruh yang tetap setia padanya. Tanpa dana dari Belanda, ia menjual jam tangan warisan ibunya, bahkan cincin emas pemberian Willem saat ia lulus sekolah teknik. Semua demi melihat jembatan itu berdiri. Raras selalu datang, membawa semangat dan doa. Tapi di balik matanya yang lembut, tersimpan ketakutan yang terus tumbuh. Ia tahu semakin tinggi jembatan itu, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Suatu malam, Raras datang diam-diam menemui Panus di tepi sungai. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan cahaya di permukaan air. "Panus," katanya pelan, "berhentilah. Aku takut. Mereka mengawasimu." "Siapa?" "Tuan Willem, dan juga para pejabat kolonial. Mereka tidak akan membiarkan kau menyatukan dua sisi sungai ini." Panus menggenggam tangan Raras dengan lembut. "Kalau aku berhenti, mereka menang. Tapi kalau aku teruskan, mungkin sejarah akan berubah. Raras, jembatan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak Depok kelak." Raras menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan Panus. "Kalau begitu, izinkan aku berdoa untukmu. Kalau jembatan ini harus berdiri dengan darah, biarkan darahku yang menebusnya." Panus menatap wajah Raras lama, lalu memeluknya erat. "Jangan bicara begitu. Tidak akan ada darah, hanya cinta." Namun, Mbah Jali yang mengintip dari balik pohon bambu hanya bisa menggeleng pelan. Ia tahu, cinta seindah itu jarang dibiarkan hidup lama oleh sejarah. Hari demi hari berlalu. Batu demi batu ditumpuk. Kayu demi kayu disusun. Bentuk jembatan mulai tampak di atas sungai. Warga Depok mulai kagum, meski sebagian masih takut menyebut nama Panus dengan lantang. Namun pada suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, sekelompok tentara Belanda datang membawa surat perintah. Mereka merobohkan sebagian rangka jembatan, membakar tenda para pekerja, dan menahan beberapa buruh. Panus yang berusaha melawan dipukul hingga tersungkur ke tanah. Dari kejauhan, Raras berlari menjerit memanggil namanya. "Panus! Panus!" Namun dua tentara menahannya, menyeretnya ke arah gerobak kuda. Panus yang lemah berusaha bangkit, tapi satu tendangan keras membuatnya jatuh kembali. Asap membumbung ke langit. Jembatan yang belum selesai itu hangus terbakar, menyisakan hanya tiang-tiang batu yang hitam gosong di tepi sungai. Malam itu, Panus bersumpah dalam hatinya. Kalau mereka tidak mau jembatan ini hidup, maka suatu hari jembatan ini akan hidup dengan caranya sendiri. Dan di bawah cahaya bulan, di antara puing-puing jembatan yang terbakar, Sungai Ciliwung berbisik lagi kepada Mbah Jali. Cinta yang disiram dengan api akan lahir kembali sebagai kutukan. Mbah Jali menatap arus sungai yang kini berwarna merah gelap oleh pantulan bara. Ia tahu, kisah Panus dan Raras baru saja dimulai, dan sungai itu, saksi abadi dua dunia, akan menyimpannya untuk 100 tahun ke depan. Jembatan Panus, janji di atas air. Fajar menyingkap kabut lembut yang menggantung di atas Sungai Ciliwung. Sisa-sisa bara dari jembatan yang terbakar beberapa minggu lalu masih tampak menghitam di tepi sungai. Bau kayu hangus bercampur lumpur basah menjadi saksi bisu perlawanan kecil seorang lelaki bernama Panus van der Meer. Namun bagi Panus, semua belum berakhir. Ia berdiri di tepi sungai, mengenakan kemeja lusuh dan celana yang penuh lumpur, menatap reruntuhan jembatan itu seolah menatap mimpi yang hancur. Tapi di balik sorot matanya yang sayu, ada bara yang belum padam. Raras mendekat perlahan, membawa bungkusan kecil berisi air dan roti. "Kau belum juga berhenti, Panus?" katanya lembut. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemericik air. Panus menoleh, menatap wajah kekasihnya itu lama. "Kalau aku berhenti, artinya mereka menang. Aku tidak ingin kisah kita hanya jadi bisikan." Raras tersenyum getir. Ia tahu betapa keras kepala Panus,
Tapi di balik kekerasan itu ada cinta yang begitu tulus. Ia menatap reruntuhan jembatan itu dan bergumam lirih. Jembatan ini mungkin tidak akan selesai oleh tanganmu, tapi mungkin akan diselesaikan oleh takdir. Sejak saat itu, Panus bekerja sendirian. Beberapa buruh pribumi yang dulu membantunya telah ditangkap atau pergi karena takut pada tentara Belanda. Hanya Mbah Jali dan Raras yang setia menemaninya. Setiap malam, Panus menyalakan obor di tepi sungai, menggambar ulang rencana jembatan di tanah yang lembab. Ia mulai menggunakan batu yang lebih kuat, semen yang ia buat sendiri dari campuran kapur dan tanah liat, serta potongan besi dari reruntuhan pabrik tua di pinggiran Depok. Mbah Jali yang memperhatikannya dari kejauhan menggeleng pelan. "Kau melawan arus, nak," katanya suatu malam. Panus tersenyum tipis. Kalau arus itu menuju kehancuran, maka melawan adalah satu-satunya jalan untuk tetap hidup. Dalam diam, Mbah Jali menggumamkan doa. Ia tahu Sungai Ciliwung bukan sekadar aliran air. Di dasar sungai itu bersemayam roh-roh tua penjaga alam yang sensitif terhadap emosi manusia. Dan kini, sungai itu sedang mendengar amarah, cinta, dan dendam yang terus membara di dada Panus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Jembatan itu perlahan mulai berdiri kembali. Kini tak lagi besar dan megah seperti rancangan awal, tapi cukup kuat untuk dilalui manusia dan kereta kuda. Batu-batu sungai disusun rapi, dipoles dengan tanah liat, dan diperkuat dengan kayu ulin. Panus bekerja tanpa mengenal lelah. Tangannya berdarah, punggungnya lecet, tapi di matanya, api semangat tetap menyala. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Panus mengajak Raras berdiri di atas rangka jembatan yang hampir selesai. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk ke arah barat. "Jembatan ini akan jadi saksi bahwa cinta tak mengenal warna kulit." Raras menatapnya dengan mata berkaca. "Dan kalau suatu hari jembatan ini jadi penghubung dua dunia, aku ingin kau tahu cintaku akan tetap di sini, bersama air sungai ini." Panus menggenggam tangan Raras erat. "Kalau kau tak lagi bisa menyeberang, aku yang akan datang menjemputmu di sisi seberang." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi di tengah senja yang perlahan meremang, kata-kata itu berubah menjadi janji suci, janji yang akan menembus batas hidup dan mati. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Malam itu, Panus didatangi oleh dua orang tentara Belanda yang dikirim langsung oleh Tuan Willem. Mereka membawa surat resmi yang melarang pembangunan jembatan tanpa izin pemerintah kolonial. Tapi Panus menolak menandatangani perintah penghentian. Salah satu tentara menodongkan senjata. Namun Panus tetap berdiri tegak. "Kalau kalian ingin menghancurkan jembatan ini, kalian harus lewat tubuhku dulu," katanya tegas. Pertengkaran pun pecah. Salah satu tentara menembakkan peluru peringatan, mengenai batu di dekat kaki Panus. Dalam kekacauan itu, Raras yang mendengar keributan datang berlari, berteriak memanggil nama kekasihnya. Namun naas, salah satu tentara panik dan melepaskan tembakan kedua. Peluru itu memantul di batu basah dan menghantam dada Raras. Semuanya terjadi dalam sekejap. Raras terjatuh di pelukan Panus. Darahnya mengalir di antara batu-batu jembatan yang belum jadi. "Raras!" "Tidak!" jerit Panus. Suaranya menggema di antara tebing sungai. Raras tersenyum lemah. Tangannya yang berlumur darah menyentuh wajah Panus. "Kau sudah menepati janji. Kau menjemputku di seberang," katanya lirih, sebelum matanya tertutup selamanya. Panus memeluk tubuh kekasihnya erat, menatap tentara-tentara yang kini ketakutan sendiri. Ia tidak menjerit lagi, hanya menatap kosong ke arah sungai yang kini mulai berubah warna, merah tua, bercampur darah Raras yang mengalir ke hilir. Tentara-tentara itu kabur malam itu juga, meninggalkan Panus yang terduduk di bawah langit tanpa bintang. Hujan turun deras, membasuh batu, tanah, dan tubuh Raras yang kini terbaring diam di atas jembatan. Di tengah hujan itu, Panus berbisik, "Kalau dunia tak mengizinkan kita bersama, maka biarlah jembatan ini menjadi jalan kita bertemu di dunia lain." Keesokan harinya, Panus mengubur Raras di tepi sungai, di bawah pohon besar yang daunnya selalu hijau bahkan di musim kemarau. Ia menancapkan batu di atas makam itu dan mengukir satu kata dengan pahat.
Raras. Sejak hari itu, Panus menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa orang mengatakan ia melompat ke sungai pada malam bulan purnama. Yang lain mengatakan ia pergi ke Batavia untuk mencari keadilan. Tapi Mbah Jali tahu, Panus tidak pernah benar-benar pergi. Setiap malam purnama, di bawah jembatan yang kini selesai entah oleh tangan siapa, orang-orang melihat dua sosok berjalan beriringan. Lelaki berwajah bule dengan pakaian lusuh dan perempuan berkebaya hijau dengan rambut terurai. Mereka berjalan pelan menyusuri jembatan, berhenti di tengah, lalu menghilang ke dalam kabut. Dari hari ke hari, jembatan itu mulai dikenal sebagai Jembatan Panus. Diambil dari nama lelaki yang konon membangunnya dengan cinta dan air mata. Orang-orang Depok percaya, siapapun yang melintas di atas jembatan itu pada malam purnama sambil membawa niat jahat, akan tersesat. Ada yang tiba-tiba mendengar bisikan di telinganya. Ada pula yang melihat bayangan perempuan menatap dari balik kabut. Mbah Jali, yang kini sudah tua renta, sering memperingatkan anak-anak muda yang lewat. Kalau lewat jembatan itu malam-malam, jangan bersiul, jangan memanggil nama Raras, dan jangan berhenti di tengah jembatan. Karena di sanalah arwah Panus menunggu, mencari siapapun yang berani menantang takdir cinta. Dan begitulah, jembatan yang dahulu dibangun dari cinta dua insan kini berdiri sebagai pengingat tentang batas yang dilanggar manusia, dan janji yang tak pernah ditepati oleh dunia. Malam itu, di bawah cahaya purnama, Sungai Ciliwung berkilau pelan. Airnya seolah berbisik lembut, bisikan cinta yang berubah menjadi legenda. Darah di Sungai Ciliwung. Langit Depok sore itu memerah seperti luka terbuka. Matahari turun perlahan di balik pepohonan. Sementara kabut tipis mulai naik dari permukaan Sungai Ciliwung. Di tengah arus air yang tenang, terlihat bayangan jembatan batu, kokoh tapi sunyi, berdiri seperti penjaga rahasia masa lalu. Sejak kematian Raras, tak seorang pun berani lewat di atas jembatan itu saat malam. Warga menamai tempat itu dengan nada berbisik, Jembatan Panus. Sudah hampir 3 bulan sejak tragedi berdarah itu terjadi. Mayat Raras ditemukan di tepi sungai dengan tubuh membiru, sementara Panus menghilang tanpa jejak. Sebagian orang percaya Panus melarikan diri, tapi sebagian lainnya yakin arwahnya masih berkelana di sekitar sungai, mencari kekasih yang ia kubur sendiri. Di malam-malam tertentu, terutama saat purnama menggantung di langit, terdengar suara langkah kaki dari atas jembatan. Kadang suara itu diiringi desah pelan, seperti seseorang yang menangis, dan kadang terdengar nyanyian lirih dalam bahasa Belanda. Namun ketika warga mendekat, tak ada siapapun di sana, hanya kabut yang menari di atas air. Mbah Jali, yang masih menjaga rumah kecil di dekat sungai, tahu bahwa itu bukan suara manusia. Ia sering duduk di beranda rumahnya sambil membakar kemenyan, menatap arus sungai yang berkilau di bawah bulan. Dalam kesendiriannya, ia berbicara dengan sungai, seolah pada teman lama. "Kau belum tenang, ya, Nak Panus," gumamnya pelan. "Cintamu menyalakan api di dunia ini, tapi juga membakar jiwamu sendiri." Suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Raras berdiri di tengah jembatan, mengenakan kebaya hijau yang dulu ia pakai saat masih hidup. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dari bawah jembatan, air sungai memerah, berputar seperti pusaran darah. Lalu muncul Panus, berjalan ke arah Raras dengan tangan berlumur lumpur. Mereka saling menatap tanpa suara, hingga Raras membuka mulutnya dan berkata, "Air ini haus, Mbah, haus akan keadilan." Mbah Jali terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuh. Ia tahu, pesan itu bukan sekadar mimpi. Ada yang belum selesai antara dua arwah itu, dan Sungai Ciliwung kini menjadi wadah bagi dendam yang tak terucapkan. Keesokan harinya, kabar mengerikan datang dari kampung seberang. Seorang pemuda bernama Sarman, yang nekat memancing di bawah jembatan pada malam hari, ditemukan tewas mengambang di sungai. Tubuhnya membiru, tanpa luka, tapi matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Di tangannya tergenggam sehelai rambut panjang berwarna hitam. Sejak hari itu, warga Depok Lama sepakat tak lagi mendekati jembatan setelah maghrib.
Anak-anak dilarang bermain di tepi sungai, dan setiap kali angin berhembus membawa aroma melati dari arah air, orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Namun ketakutan itu tidak menghentikan Tuan Willem, ayah angkat Panus, untuk kembali ke Depok. Ia datang dengan rombongan tentara dan insinyur, berniat meruntuhkan jembatan itu sekali lagi. Jembatan ini menjadi sarang tahayul dan pemberontakan, katanya lantang kepada warga. Aku akan menggantinya dengan jalan baru yang lebih layak. Mbah Jali, yang kini semakin tua, menghadangnya di kaki jembatan. Jangan lakukan itu, Tuan, katanya dengan suara serak. Jembatan ini bukan lagi sekadar batu dan semen. Ia sudah punya nyawa. Willem menatapnya tajam. Omong kosong. Tak ada nyawa pada tumpukan batu. Hanya kebodohan orang kampung yang membuat kalian takut. Ia memberi isyarat kepada prajuritnya untuk mulai menggali dan menyiapkan bahan peledak. Tapi ketika salah satu dari mereka menurunkan kaki ke permukaan jembatan, seekor burung gagak melintas rendah, disusul angin dingin yang datang tiba-tiba. Langit yang tadinya cerah mendadak menggelap, dan bau amis seperti darah tercium dari arah sungai. Salah satu tentara berteriak, "Tuan, lihat airnya!" Sungai Ciliwung yang biasanya jernih kini berubah menjadi merah pekat. Arusnya bergolak seolah ada sesuatu di bawah yang sedang bergerak. Willem tertegun sesaat, tapi egonya menolak percaya pada hal mistis. "Lanjutkan," teriaknya. Namun sebelum prajurit itu sempat menyalakan sumbu dinamit, tanah di bawah jembatan bergetar. Suara gemuruh datang dari arah hilir, seperti ratusan orang berjalan di bawah air. Lalu dari pusaran sungai muncul sosok berambut panjang, mengenakan kebaya hijau, wajahnya pucat, matanya memancarkan cahaya kehijauan. Raras, ia melayang di atas air, memandang langsung ke arah Willem. Suara lirihnya terdengar di antara hembusan angin. "Kau telah mengambil segalanya dariku, dan kini air ini akan mengambil darimu." Willem mundur dengan wajah pucat. Namun belum sempat ia lari, jembatan itu berguncang hebat. Batu-batu berjatuhan, air memercik tinggi, dan suara jeritan tentara menggema di udara. Dalam kekacauan itu, Mbah Jali hanya bisa sujud dan berdoa, sementara dari balik pusaran air, bayangan Panus muncul berdiri di samping Raras. Wajahnya penuh luka, namun matanya tenang. Ia menatap Willem seolah berkata, "Kau telah menghancurkan cinta, maka kini sungai akan menghancurkanmu." Seketika air sungai melonjak, menelan kaki Willem hingga lutut. Ia menjerit meminta tolong, tapi setiap kali berusaha menarik diri, air semakin kuat mencengkeramnya. Tubuhnya perlahan terseret ke tengah sungai. Tentara-tentaranya berusaha menolong, namun setiap orang yang mendekat justru terpeleset dan terseret arus. Dalam hitungan detik, air kembali tenang, tanpa jejak Willem maupun prajuritnya. Hanya topi kolonialnya yang mengambang di atas permukaan, perlahan terbawa arus ke hilir. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh jembatan itu. Pemerintah Belanda akhirnya menutup wilayah sekitar, dan selama bertahun-tahun, jembatan itu dibiarkan kosong, ditelan lumut dan waktu. Orang-orang bilang, pada malam tertentu, air sungai masih berubah merah seperti darah, dan kalau kau menatapnya lama-lama, kau bisa melihat bayangan wajah Raras tersenyum dari balik air. Mbah Jali hidup menyendiri di rumah tuanya hingga akhir hayat. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada muridnya, jembatan itu bukan kutukan, tapi pengingat. Kalau manusia berani melawan cinta dan keadilan, maka alam sendiri akan menuntut harga. Dan benar saja, bertahun-tahun setelah kemerdekaan, ketika penjajah sudah lama pergi dan Depok mulai tumbuh menjadi kota ramai, cerita tentang jembatan Panus tetap hidup. Warga masih percaya, jembatan itu tidak pernah sepi. Kadang, saat dini hari, ada yang melihat sepasang kekasih berjalan perlahan di tengah jembatan, bergandengan tangan, sebelum menghilang ke dalam kabut. Suara lembut perempuan terdengar di antara angin malam, menyanyikan lagu dalam bahasa yang tak lagi dikenal. Lagu cinta yang berubah menjadi legenda, dan sungai yang dulu memisahkan dua dunia kini menjadi saksi abadi bahwa darah dan cinta kadang berjalan di arus yang sama. Kutukan yang tak pernah usai. Puluhan tahun telah berlalu sejak tragedi di Sungai Ciliwung itu.
Kolonial Belanda perlahan angkat kaki dari tanah Depok, meninggalkan reruntuhan, kisah, dan trauma di hati penduduk. Namun, satu hal yang tidak pernah pergi, kutukan Jembatan Panus. Setelah peristiwa mengerikan yang menelan Tuan Willem dan pasukannya, jembatan itu dibiarkan terbengkalai. Lumut tumbuh di setiap sudut batu, akar-akar pohon besar melilit tiang penyangganya, dan suara air Ciliwung seolah selalu membawa bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Penduduk yang lewat di sekitarnya selalu menunduk, tak berani menatap langsung ke arah jembatan, apalagi menyebut nama Panus dengan suara keras. Konon, siapapun yang berani melanggar pantangan itu akan melihat sesuatu di permukaan air, wajah pucat raras atau tangan Panus yang muncul dari bawah, mencoba meraih siapapun yang berani menentang ketenangan mereka. Namun waktu berjalan. Depok berubah. Tahun-tahun berganti menjadi abad baru. Lampu-lampu jalan mulai dipasang. Kendaraan melintas di jalan yang dulunya hanya tanah dan lumpur, dan jembatan tua itu mulai dilihat sebagai peninggalan bersejarah. Pemerintah daerah pun berencana merenovasi Jembatan Panus, menjadikannya tempat wisata. Tapi ada satu orang yang menentang keras rencana itu. Sukma, cucu buyut dari Mbah Jali. Sukma adalah seorang penulis muda, baru lulus kuliah sejarah dari Universitas Indonesia. Ia tumbuh dengan cerita mistis dari kakek buyutnya yang masih tersimpan dalam buku tua dan catatan tangan. Ia percaya, apa yang terjadi di Jembatan Panus bukan sekadar legenda, melainkan peringatan nyata dari masa lalu. Ketika proyek renovasi dimulai, Sukma memutuskan untuk meneliti ulang sejarah jembatan itu. Ia membawa kamera, buku catatan, dan sebuah kalung kecil peninggalan Mbah Jali yang diyakini bisa menolak roh jahat. Ia juga ditemani sahabatnya, Raka, seorang jurnalis yang gemar berburu cerita mistis untuk kanal YouTube-nya. Malam pertama mereka di lokasi terasa aneh. Lampu-lampu pekerja pada mendadak. Angin berhembus dingin dari arah sungai, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan bersenandung lirih. Raka tertawa kecil, menganggapnya hanya sugesti. "Tuh, bahan video bagus, Suk," katanya sambil menyalakan kamera. Tapi Sukma tidak tertawa. Ia menatap sungai yang mengalir di bawah jembatan itu, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan dua orang berdiri di tengah jembatan. Seorang lelaki berpakaian seragam kolonial, dan seorang perempuan berkebaya hijau. Mereka bergandengan tangan, namun wajah mereka tampak pucat dan kosong. Saat Sukma mencoba memfokuskan pandangan, bayangan itu hilang. Tapi angin membawa aroma melati dan suara lirih yang memanggil namanya. "Sukma." Ia menatap Raka dengan wajah pucat. "Kau dengar itu?" Raka menelan ludah. "Iya, tapi siapa yang?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, kamera yang ia pegang mati total, meski baterainya penuh. Suara air sungai semakin keras, bergolak seperti direbus, dan dari bawah jembatan muncul kabut tebal yang menutupi pandangan. Dari dalam kabut itu terdengar langkah kaki, berat, perlahan, seolah seseorang menaiki jembatan batu tua itu. Raka mundur beberapa langkah, menyorotkan senter ke arah suara itu. Dan di sana, berdiri sosok lelaki berpakaian kolonial dengan wajah penuh luka. Matanya kosong, tangannya memegang pedang karatan. "Panus," bisik Sukma tanpa sadar. Sosok itu menatapnya, seolah mengenali nama itu. Lalu dari belakangnya muncul sosok perempuan berkebaya hijau, rambutnya panjang terurai, matanya menatap Sukma tajam. "Cinta tak seharusnya dihancurkan." Suara perempuan itu lembut namun dingin. Tapi darah selalu menuntut keadilan. Sukma berusaha mundur, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Dalam kepalanya, suara lain bergema, suara kakek buyutnya, Mbah Jali. "Jika suatu hari kau melihat mereka, jangan lari. Dengarkan. Mereka tak mencari korban. Mereka mencari penebusan." Dengan gemetar, Sukma menatap kedua arwah itu. "Apa yang kalian inginkan?" Panus menunduk. "Kami ingin damai. Tapi jembatan ini tak boleh disentuh. Setiap batu di sini menyimpan darah dan doa. Jika manusia mengusik lagi, air sungai akan menelan banyak nyawa." Raras menatap Sukma dengan mata penuh kesedihan. "Katakan pada mereka,
Biarkan kami menjaga cinta kami di sini. Jangan ubah jembatan ini menjadi tontonan. Sebelum Sukma sempat menjawab, kabut menelan semuanya. Saat ia sadar kembali, ia sudah berdiri di tepi sungai bersama Raka, dengan pakaian basah kuyup dan kepala pusing. Kamera mereka masih mati, tapi waktu menunjukkan sudah lewat 3 jam sejak mereka tiba. Keesokan harinya, Sukma menghadap pejabat kota yang menangani proyek renovasi. Ia menceritakan semua yang terjadi, namun tentu saja mereka tidak percaya. Mereka menganggapnya delusi atau cerita fiksi untuk menakut-nakuti warga. Maka pembangunan dilanjutkan. 2 hari kemudian, tragedi kembali terjadi. Salah satu pekerja jatuh dari jembatan tanpa sebab dan tewas seketika. Tubuhnya ditemukan terapung dengan wajah pucat. Mulutnya dipenuhi air dan rambut panjang yang tak diketahui asalnya. Lalu, pekerja lain mulai mengaku mendengar suara perempuan menangis di malam hari, diikuti penampakan bayangan 2 sosok di tengah jembatan. Proyek pun dihentikan sementara. Warga mulai resah, dan legenda jembatan Panus kembali hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Sukma tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ia kembali ke lokasi pada malam Jumat Kliwon, membawa sesajen dan kitab doa peninggalan Mbah Jali. Di bawah sinar bulan purnama, ia menyalakan dupa dan duduk bersila di atas jembatan. Aku, Sukma, cucu dari Jali, datang bukan untuk mengusik. Aku ingin menenangkan kalian. Angin berhembus kencang, kabut kembali turun, dan suara gemericik air menjadi semakin berat. Lalu dari pusaran air muncul cahaya kehijauan. Raras dan Panus muncul sekali lagi. Mereka menatap Sukma dengan wajah lembut, berbeda dari sebelumnya. "Terima kasih, anakku," kata Raras. "Doamu membuat air ini tenang." Panus menambahkan, "Jaga tempat ini. Jangan biarkan keserakahan manusia memutus ikatan kami lagi." Sukma mengangguk, dan saat ia menunduk membaca doa terakhir, kedua arwah itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati yang menyelimuti udara. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar. Pemerintah kota resmi membatalkan proyek renovasi jembatan Panus, dengan alasan struktur tanah yang tidak stabil. Tapi bagi warga sekitar, mereka tahu alasan sebenarnya. Jembatan itu tak ingin disentuh. Sukma menulis kisahnya dalam buku berjudul, Kutukan yang Tak Pernah Usai, Legenda Jembatan Panus. Buku itu menjadi populer, dibaca oleh banyak orang, dan membuat jembatan itu bukan sekadar tempat angker, melainkan simbol sejarah cinta dan dendam yang abadi. Sampai hari ini, warga Depok masih percaya. Setiap malam Jumat, di bawah sinar bulan purnama, 2 sosok bisa terlihat berjalan di tengah jembatan, bergandengan tangan, menatap sungai yang menjadi saksi cinta mereka. Tak lagi membawa amarah, hanya kenangan. Dan sungai Ciliwung terus mengalir, membawa kisah cinta yang menolak mati, selamanya menjadi bagian dari napas kota Depok. Jembatan penjaga waktu. Malam di Depok semakin padat oleh cahaya kota. Namun ada satu tempat yang selalu tampak lebih gelap dari sekitarnya, Jembatan Panus. Di antara gemerlap lampu jalan dan hiruk-pikuk kendaraan, jembatan tua itu berdiri dengan tenang, menatap waktu yang terus berjalan, tapi ia sendiri tak berubah. Bagi sebagian orang, jembatan Panus hanyalah tempat bersejarah. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah penjaga antara masa lalu dan masa kini, tempat di mana waktu tidak berjalan lurus, melainkan berputar seperti pusaran sungai di bawahnya. Sukma kini telah berumur 40 tahun. Bukunya, Kutukan yang Tak Pernah Usai, telah menjadi bahan kajian di banyak kampus, bahkan difilmkan. Tapi satu hal yang tak pernah bisa ia lupakan adalah malam ketika ia bertemu dengan arwah Panus dan Raras 20 tahun lalu. Sejak saat itu, setiap kali bulan purnama muncul di langit Depok, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari arah jembatan itu. Suara lembut yang menyeru namanya di antara hembusan angin malam. Suaminya, Raka, kini menjadi jurnalis terkenal. Tapi ia jarang sekali menyinggung kisah mistis mereka di masa muda. Ia berpendapat bahwa beberapa rahasia sebaiknya dibiarkan terkubur bersama waktu. Namun Sukma berbeda. Ia percaya bahwa jembatan Panus bukan sekadar tempat berhantu, melainkan gerbang waktu,
tempat di mana masa lalu masih bisa bernafas di udara masa kini. Pada suatu malam, Sukma menerima pesan dari seorang mahasiswa bernama Alia, yang tengah menulis skripsi tentang mitos urban di Depok. Bu Sukma, tulisnya lewat email. Saya menemukan sesuatu di bawah jembatan Panus. Sebuah liontin tua berukir huruf R. Saya rasa ini milik tokoh yang ibu tulis dalam buku ibu, Raras. Sukma menatap layar komputernya lama. Jantungnya berdegup cepat. Liontin itu, dalam catatan Mbah Jali, memang pernah disebut. Raras dikisahkan selalu memakainya sejak hari pertunangannya dengan Panus. Jika liontin itu benar-benar muncul ke permukaan, berarti sesuatu telah berubah di dalam arus waktu. Keesokan malamnya, Sukma dan Alia berjanji bertemu di lokasi. Hujan baru saja reda, dan udara sungai terasa lembab. Mereka membawa senter dan kamera, menyusuri tepian sungai yang kini sudah berpagar besi. Jembatan itu tampak kokoh namun menua. Batu-batunya berlumut, seolah menatap dengan mata tak kasat mata. Alia mengeluarkan liontin itu dari saku kecilnya. Saya menemukannya tersangkut di akar pohon besar. Bu, lihat, masih utuh. Sukma menyentuhnya perlahan. Logamnya dingin seperti baru saja keluar dari air. Ketika ia membuka penutupnya, terlihat potret kecil dua wajah, seorang pria dan wanita. Wajah Panus dan Raras. Tapi yang membuat darah Sukma berhenti mengalir adalah sesuatu di balik potret itu. Ukiran kecil bertuliskan tanggal 6 Oktober 2025. Tahun ini. Tidak mungkin, gumam Sukma pelan. Mereka sudah mati 2 abad lalu. Alia menatapnya bingung. Mungkin itu hanya kebetulan. Namun tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Kabut turun dari arah sungai, menyelimuti kaki jembatan. Suara gemericik air berubah menjadi berat, seperti suara langkah kaki seseorang yang datang dari bawah. Bu, apa itu? Tanya Alia dengan suara bergetar. Sukma menatap lurus ke arah kabut. Dari dalamnya, perlahan muncul sosok perempuan mengenakan kebaya hijau. Tubuhnya tembus pandang, matanya memancarkan cahaya redup. Di belakangnya berdiri seorang lelaki berpakaian seragam kolonial, membawa pedang tua yang berkarat. Mereka berdua menatap Sukma. Raras, bisik Sukma tanpa sadar. Sosok itu mengangguk pelan. Waktu kami di dunia ini belum selesai, katanya lembut. Sungai telah membawa kembali sesuatu yang hilang. Liontin itu adalah kunci. Alia gemetar. Kunci apa, Bu? Namun sebelum Sukma sempat menjawab, arwah Panus maju selangkah. Kunci antara masa kami dan masa kalian. Air telah membuka jalannya. Sukma terdiam, menyadari arti kata-kata itu. Sungai Ciliwung, yang dulu menelan darah dan cinta, kini menjadi jembatan waktu. Sesuatu, entah kekuatan alam, entah kutukan lama, telah membuat batas antara masa lalu dan masa kini menjadi kabur. Raras melangkah mendekat. Seseorang dari masa kami ingin kembali, katanya. Ia tak rela kisah ini berakhir. Seketika, angin bertiup kencang, membuat air sungai berputar seperti pusaran. Alia hampir terjatuh, tapi Sukma memegang tangannya. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan sosok lain, pria tua berjubah hitam, dengan wajah yang samar namun penuh kebencian. Suara beratnya bergema di udara. Kau pikir cinta mereka bisa memutus kutukan ini, Jali? Sukma terperanjat. Mbah Jali. Dari arah berlawanan, muncul sosok lain, samar tapi bercahaya, menyerupai Mbah Jali muda dengan tongkat di tangan. Ia berdiri di tepi jembatan, menatap Sukma dan dua arwah itu. Waktu telah berputar. Cucuku, katanya. Jembatan ini tak hanya menahan cinta, tapi juga dosa. Ada roh lain yang ingin keluar. Sosok berjubah hitam itu tertawa keras. Suaranya menggema dari dasar sungai. Aku adalah penjaga dari sisi lain. Kau menutup jalanku dulu, Jali, tapi sekarang air membukanya kembali. Tanah di bawah mereka bergetar. Batu-batu jembatan berderak, dan air sungai meluap hingga membasahi kaki mereka. Sukma memeluk Alia,
sementara arwah Panus berdiri di depan mereka, mengangkat pedangnya. Selama cinta kami masih hidup, tak ada yang bisa menghancurkan jembatan ini, teriaknya. Pertarungan spiritual terjadi di tengah malam itu. Cahaya kehijauan bertabrakan dengan bayangan hitam, menghasilkan gelombang energi yang memantul di permukaan air. Suara-suara gaib bergema di udara, jeritan, doa, dan nyanyian kuno bercampur menjadi satu. Sukma menutup mata, menggenggam liontin itu erat-erat sambil membaca doa peninggalan Mbah Jali. Air menjadi saksi, batu menjadi penjaga, cinta menjadi cahaya. Jika waktu terbuka, tutuplah dengan kebenaran. Seketika liontin itu memancarkan cahaya terang. Sosok jahat itu berteriak keras sebelum terhisap kembali ke dalam pusaran air. Raras dan Panus menatap Sukma dengan senyum lega. "Terima kasih, anakku," ucap Raras pelan. "Kini waktuku benar-benar usai." Panus menambahkan, "Dan jembatan ini akan tetap berdiri, menjaga masa kami agar tak bercampur dengan masa kalian." Kabut perlahan menghilang. Suara sungai kembali tenang. Saat Sukma membuka matanya, arwah mereka telah lenyap. Hanya liontin itu yang kini tergeletak di tangannya. Hangat, bukan lagi dingin. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, apa yang barusan terjadi?" Sukma tersenyum lemah. "Kita baru saja menutup pintu waktu, Nak. Tapi jembatan ini akan selalu menjaga agar masa lalu tetap hidup dalam cerita." Keesokan harinya, Sukma menulis kisah itu dalam buku keduanya berjudul Jembatan Penjaga Waktu. Ia menulis bukan sebagai dongeng, tapi sebagai kesaksian bahwa cinta, dendam, dan waktu kadang berjalan beriringan di tempat yang sama. Sejak malam itu, jembatan Panus menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan atau tragedi. Hanya suara lembut air sungai dan semilir angin membawa aroma melati. Namun, setiap kali purnama datang, jika kau berdiri diam di tengah jembatan itu, kau mungkin akan mendengar suara dua kekasih berbicara lembut, dalam bahasa masa lalu yang tak lagi dipahami manusia masa kini. Dan jembatan Panus pun tetap berdiri, bukan sekadar penghubung dua tepi sungai, melainkan penghubung dua masa, dua jiwa, dan dua dunia. Bayangan di balik kamera. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian yang nyaris mengguncang dunia spiritual Depok. Jembatan Panus kini menjadi salah satu ikon kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan, terutama para pemburu konten horor. Pemerintah telah memasang lampu penerangan baru di sekelilingnya, menambahkan pagar besi dan plakat bertuliskan Jembatan Panus, Warisan Cinta dan Sejarah. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, tulisan itu terasa seperti sarkasme. Karena di balik kata warisan cinta, tersimpan kutukan yang masih berdenyut di dalam arus sungai Ciliwung. Sukma, kini berusia 43 tahun, jarang lagi berkunjung ke jembatan itu. Ia memilih hidup tenang di rumah tua peninggalan keluarganya di Pancoran Mas. Namun setiap kali membuka media sosial, ia melihat nama jembatan Panus berseliweran di layar. Vlog, video misteri, dan konten uji nyali yang dibuat tanpa rasa hormat pada tempat itu. Salah satu video yang paling viral berjudul Menantang Arwah Panus dan Raras di Tengah Malam. Dibuat oleh 3 pemuda konten kreator bernama Dion, Lala, dan Reza. Dalam video itu, mereka merekam diri mereka berjalan ke tengah jembatan pada pukul 12 malam sambil menantang roh penjaga jembatan untuk menampakkan diri. "Kalau memang kalian ada," kata Dion sambil tertawa, "tunjukkan sesuatu. Kami nggak takut." Video itu awalnya berjalan seperti konten biasa. Tawa, candaan, sedikit efek editan menyeramkan. Tapi di menit ke-17, sesuatu terjadi. Kamera Reza tiba-tiba bergoyang keras, dan terdengar suara perempuan berbisik. "Mengapa kalian tertawa di tempat yang menangis?" Setelah itu layar hitam. Video berhenti. Dan yang aneh, 2 hari setelah unggahan itu, Reza dikabarkan hilang. Polisi hanya menemukan sepatunya di tepi sungai, dekat akar pohon besar yang tumbuh di bawah jembatan. Dion dan Lala histeris. Mereka bersumpah bahwa mereka melihat bayangan perempuan berbaju hijau sebelum Reza terjatuh ke sungai. Namun ketika petugas datang, airnya sudah tenang.
Video tersebut langsung dihapus dari kanal mereka. Tapi salinannya sudah tersebar ke ribuan akun. Orang-orang memperbesar frame terakhir, memperlambat tayangan, dan mereka semua melihat hal yang sama. Bayangan dua sosok berdiri di tengah jembatan, bergandengan tangan. Berita itu sampai ke telinga Sukma. Ia merasa dada kirinya sesak, tanda yang selalu ia rasakan setiap kali arwah Panus dan Raras terganggu. Ia tahu sesuatu telah berubah. Mereka tidak lagi tenang. Malam itu, ia pergi sendiri ke jembatan Panus. Langit berwarna kelabu, dan hujan gerimis membasahi permukaan batu yang licin. Sungai di bawah mengalir pelan, namun bunyinya terdengar aneh, seperti seseorang yang berbisik di bawah air. Sukma membawa liontin Raras yang dulu menjadi kunci penutup waktu. Ia menggenggamnya erat-erat sambil memanggil nama dua arwah itu. Panus, Raras, aku tahu kalian mendengar. Mereka tak bermaksud jahat, hanya bodoh. Maafkan mereka. Namun udara malam menjawab dengan diam yang tebal. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah seberang jembatan. Perlahan, kabut naik dari permukaan air, membentuk pusaran lembut. Dari dalamnya, muncul dua sosok, Panus dan Raras. Tapi kali ini mereka tak lagi tampak damai. Mata Raras memancarkan cahaya kehijauan. Wajahnya dipenuhi luka air. Sementara Panus menggenggam pedangnya dengan marah. Mereka menertawakan cinta kami. Suara Panus menggema berat. Mereka mempermainkan tempat suci ini. Sukma berlutut. Aku tahu, tapi dunia sekarang sudah berubah. Mereka tak mengerti. Kumohon, jangan biarkan amarah kalian menelan mereka lagi. Raras menatap Sukma lama. Di matanya ada kesedihan bercampur kebencian. Kami hanya ingin tenang. Tapi setiap tawa di atas jembatan ini membangunkan luka kami. Air ini haus lagi. Sukma. Haus akan penghormatan. Sebelum Sukma sempat menjawab, suara gemuruh dari bawah jembatan membuat tanah bergetar. Dari air muncul bayangan hitam menyerupai sosok manusia yang tertawa. Suara Reza. Bu Sukma, tolong saya. Sukma terkejut. Wajah itu samar, tapi jelas mengenakan hoodie yang sama dengan video viral itu. Ia terperangkap di antara dua dunia. Roh yang tersesat di arus sungai. Raras menatapnya tanpa belas kasihan. Dia menantang kami. Katanya datar. Sekarang dia bagian dari air. Sukma meneteskan air mata. Tidak, Raras. Kau dulu mencintai dengan tulus. Jangan biarkan amarah menelan cintamu. Panus menunduk. Ragu. Raras. Namun sebelum ia bisa meraih tangan kekasihnya, suara lirih Mbah Jali bergema dari udara, seperti datang dari masa yang jauh. Cinta sejati tak menghukum, tapi memaafkan. Jika kalian masih mengingat cinta, bebaskan mereka. Raras menutup matanya. Air sungai bergolak, lalu perlahan tenang. Wajah Reza memudar, hanyut bersama arus hingga hilang. Raras menangis, dan air matanya jatuh ke sungai, menyatu dengan arus yang mengalir lembut. Kau benar, Panus, katanya lirih. Cinta yang dendam tak pernah damai. Panus menghapus air matanya. Ia menatap Sukma dan berkata, kami akan pergi jauh kali ini. Jangan biarkan dunia mengusik jembatan ini lagi. Sukma mengangguk, menggenggam liontin itu, lalu mengucapkan doa yang dulu diajarkan Mbah Jali. Saat doa terakhir terucap, kabut menelan dua arwah itu. Angin berhenti, dan ketika Sukma membuka mata, jembatan itu sunyi, hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh Depok. Mayat Reza ditemukan di pinggir sungai beberapa kilometer dari lokasi kejadian, dengan wajah damai seolah sedang tidur. Anehnya, meski ia hilang selama lebih dari seminggu, tubuhnya tidak membusuk. Di dadanya tergenggam seuntai rambut hitam panjang. Video terakhir di ponselnya hanya menampilkan satu pesan pendek. Mereka tidak jahat. Mereka hanya menunggu untuk diingat dengan benar. Sukma datang ke pemakaman Reza dan menaruh liontin Raras di atas pusaranya. Ia tahu kini jembatan itu benar-benar tenang. Namun sebelum meninggalkan tempat itu,
Seekor burung gagak hitam hinggap di pagar dan bersuara 3 kali. Sukma menatapnya lama dan bergumam. Waktu selalu punya cara sendiri untuk mengulang kisahnya. Beberapa bulan kemudian, seorang pembuat film dokumenter asing datang ke Depok. Ia ingin membuat serial tentang tempat angker Indonesia. Ketika ia menyalakan kameranya di Jembatan Panus, gambar pertama yang terekam bukan batu, bukan sungai, tapi 2 sosok samar bergandengan tangan, menatap kamera dengan senyum damai sebelum menghilang dalam kabut. Ketika rekaman itu diperiksa ulang di studio, hasilnya menampilkan 2 wajah yang sama seperti dalam buku Sukma, Panus dan Raras. Dan di detik terakhir video, muncul suara perempuan berbisik. Cinta kami tak akan mati, hanya berubah menjadi cerita. Kini, setiap malam Jumat, warga Depok masih melihat cahaya samar di atas jembatan Panus. Ada yang bilang itu hanya pantulan lampu jalan, tapi sebagian lain tahu, itu adalah 2 jiwa yang pernah menentang takdir, dan kini menjadi penjaga abadi waktu dan cinta di tepi Sungai Ciliwung. Sungai yang berbisik. 3 bulan telah berlalu sejak Sukma terakhir kali menjejakkan kaki di Jembatan Panus. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya di Pancoran Mas, menulis catatan tentang pengalaman hidupnya, tentang legenda yang hidup di bawah batu, di dalam sungai, di dalam hati manusia. Namun setiap kali malam tiba, ketika hujan turun dan suara sungai bergemuruh, Sukma selalu terbangun oleh bisikan lirih yang datang dari jendela kamarnya. Bisikan itu bukan hanya suara air. Itu seperti seseorang yang memanggil namanya. Pelan, namun jelas. Sukma, dengarkan aku. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi. Tapi semakin hari, suara itu semakin sering muncul, dan kadang-kadang disertai aroma tanah basah yang sangat khas, aroma Sungai Ciliwung. Ia mencoba mengabaikan, namun suatu malam, suara itu datang lebih keras, seolah berbicara dari dalam dinding kamarnya. Kau belum selesai, Sukma. Mereka bukan satu-satunya. Sukma bangun, menyalakan lampu, dan melihat lantai kamarnya basah. Ada jejak air mengarah ke meja tua tempat ia menyimpan catatan tentang Panus dan Raras. Di atas meja itu, buku yang selama ini tertutup kini terbuka sendiri, memperlihatkan halaman baru yang belum pernah ia tulis. Tulisan di halaman itu berwarna coklat tua seperti darah kering, dan berbunyi. Di bawah sungai, ada yang lebih tua dari cinta. Ada yang menunggu sejak kota ini belum bernama. Sukma tercekat. Ia tahu legenda Depok menyimpan banyak kisah lama, tentang pesanggerahan Belanda, tentang arwah penjaga hutan, tentang kutukan para pekerja yang membangun jembatan di masa kolonial. Tapi tak satu pun pernah menyebut sesuatu yang lebih tua dari cinta. Keesokan harinya, ia memutuskan pergi ke rumah seorang sejarawan tua bernama Pak Wiryo, yang dikenal menyimpan arsip kuno tentang Depok lama. Rumah Pak Wiryo berada di daerah Beji, penuh debu dan aroma buku tua. Ketika Sukma menceritakan apa yang terjadi, wajah lelaki tua itu berubah pucat. Kalau kau mendengar suara dari sungai, katanya pelan, itu bukan Panus. Itu penunggu air tua, arwah yang sudah ada sebelum jembatan itu dibangun. Orang dulu menyebutnya Nyai Cadas. Nyai Cadas. Sukma mengulang. Pak Wiryo mengangguk. Dulu, sebelum Belanda membangun jembatan Panus, daerah itu adalah rawa berbatu cadas. Konon ada perempuan yang dikorbankan untuk menenangkan arus sungai yang buas. Tubuhnya dikubur di antara batu dan air, dan sejak itu, sungai menjadi tenang. Tapi bila seseorang mengganggu keseimbangan air itu, Nyai Cadas akan bangkit kembali. Sukma terdiam. Ingatannya langsung melayang ke kejadian beberapa bulan lalu. Video viral, arwah Panus dan Raras, hingga air yang bergejolak. Apakah mungkin kebangkitan mereka membangunkan Nyai Cadas? Tanyanya. Pak Wiryo menatapnya lama, lalu berkata lirih. Setiap cinta yang disucikan lewat kematian, akan memanggil kematian yang lebih tua. Sungai Ciliwung menyimpan lebih dari sekadar kisah cinta. Nak, ia menyimpan perjanjian darah. Malam berikutnya, Sukma memutuskan kembali ke Jembatan Panus. Kali ini ia membawa senter, buku catatannya, dan dupa yang dulu sering digunakan Mbah Jali. Langit mendung, angin berhembus dingin,
dan aroma bunga melati tercium samar di udara, padahal tak ada bunga di sekitar situ. Ia menyalakan dupa, berdiri di tengah jembatan, dan mulai berdoa. Namun sebelum ia selesai, suara air mendadak berubah. Arusnya berputar seperti pusaran besar, dan dari dalam air muncul sesuatu yang membuat darah Sukma membeku. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang menjuntai seperti akar pohon, matanya putih sepenuhnya, kulitnya kelabu kehijauan. Ia muncul perlahan dari bawah air, berdiri di atas permukaan sungai seperti kabut yang memadat. Suara itu berat, tapi juga lembut, seperti berasal dari dasar bumi. Kau, pewaris Doa Jali. Sukma menatap dengan mata melebar. Kau, Nyai Cadas. Sosok itu tersenyum samar. Mereka membangunkanku. Cinta manusia itu berisik. Mereka memanggil namaku tanpa tahu maknanya. Aku telah tidur lama, tapi sungai ini haus lagi. Apa yang kau inginkan? Tanya Sukma. Tenang, jawab Nyai Cadas. Tapi manusia terus memanggil nama cinta di tempat kematian. Mereka datang dengan kamera, dengan tawa, dengan lampu. Mereka lupa berterima kasih pada air. Sukma mencoba menjelaskan. Dunia sudah berubah, Nyai. Mereka tidak tahu tentang perjanjian dulu. Tapi aku bisa membuat mereka mengingat lagi. Aku bisa ceritakan ulang semuanya. Nyai Cadas melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitar menjadi dingin dan air bergetar. Kau ingin menjadi suara sungai? Tanyanya lirih. Kalau begitu, dengarkan aku. Ia menunduk, menyentuh air, dan seketika Sukma mendengar ribuan bisikan bersamaan. Suara para pekerja Belanda, tangisan perempuan, jerit orang yang tenggelam, bahkan nyanyian raras. Semua bercampur menjadi satu nada panjang yang memekakan telinga. Sungai ini bukan hanya air, ini jalur kenangan, dan setiap kenangan butuh penutur. Sukma jatuh berlutut. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sesuatu masuk ke dalam dirinya. Dingin, namun penuh kekuatan. Ia tidak tahu apakah itu kutukan atau anugerah. Tapi setelah Nyai Cadas menghilang dalam kabut, ia tahu satu hal pasti. Sekarang sungai berbicara lewat dirinya. Sejak malam itu, Sukma berubah. Ia mulai menulis setiap malam tanpa henti, seolah tangannya digerakkan oleh sesuatu. Tulisan-tulisannya menceritakan hal-hal yang tak pernah ia ketahui, sejarah para penjaga air, kisah pembangunan jembatan, nama-nama yang sudah dilupakan oleh waktu. Ia menulis hingga berlembar-lembar, dan setiap kali fajar tiba, halaman itu basah oleh embun, seakan air sungai menetes di atasnya. Beberapa hari kemudian, ia mengundang Dion dan Lala, dua orang yang dulu membuat video viral itu, untuk datang. Aku tahu kalian merasa bersalah, kata Sukma. Tapi kalian bisa menebusnya. Bantu aku buat dokumenter baru. Bukan untuk menantang arwah, tapi untuk menceritakan kebenaran. Dion menatapnya ragu. Bu Sukma, kami sudah bersumpah nggak mau ke sana lagi. Tapi kalau kita tidak bicara, orang lain akan terus datang dan tertawa. Dan setiap tawa itu membangunkan yang tidur. Akhirnya mereka setuju. Dalam seminggu, mereka mulai merekam dokumenter berjudul Sungai yang Berbisik, kisah nyata di balik jembatan Panus. Namun di tengah proses pengambilan gambar malam hari, sesuatu aneh terjadi. Saat Dion memfokuskan kamera ke air, muncul pantulan wajah Sukma, tapi matanya putih, dan bibirnya tersenyum aneh. Padahal Sukma berdiri di belakangnya, tenang, dengan mata normal. Ketika video itu diputar ulang, terdengar suara lembut di balik latar. Aku bukan hantu. Aku penjaga. Tapi kalau kalian lupa, aku akan kembali. Mereka semua terdiam. Sukma hanya menutup buku catatannya dan berbisik. Dia tak ingin dilupakan. Karena sungai yang diam, tetap mendengar. Malam itu, Ciliwung berkilau seperti kaca. Airnya tenang. Tapi siapapun yang menunduk terlalu lama ke permukaannya akan mendengar bisikan. Tentang cinta, pengkhianatan, dan darah yang mengalir di bawah batu. Sukma tahu, kisah Panus dan Raras telah berakhir.
Tapi kisah sungai itu sendiri baru saja dimulai. Penjaga waktu dan air. Angin malam bertiup lembut melewati pepohonan bambu di tepi sungai. Ciliwung mengalir pelan, seperti sedang bernapas setelah perjalanan panjang. Lampu-lampu jalan di sekitar jembatan Panus berkelap-kelip samar, menembus kabut tipis yang datang dari arah air. Di tengah kesunyian itu, Sukma berdiri menatap permukaan sungai, tempat di mana segalanya berawal. Sejak pertemuannya dengan Nyai Cadas, hidupnya berubah. Ia tidak lagi sekadar penulis cerita rakyat atau saksi sejarah. Kini ia menjadi sesuatu yang lain. Di dalam dirinya mengalir suara air, gema masa lalu, bahkan kadang bayangan orang-orang yang telah lama mati. Kadang ia mendengar tawa Raras, kadang amarah Panus, dan di sela-selanya, bisikan lembut Nyai Cadas yang memanggilnya, penjaga waktu. Setiap malam Jumat, Sukma datang ke jembatan itu membawa dupa dan bunga 7 rupa. Ia tidak lagi takut. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar legenda. Ia adalah simpul antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Jantung sejarah Depok yang berdetak di antara batu dan air. Namun malam ini berbeda. Udara terasa lebih dingin, kabut lebih pekat, dan suara sungai seperti membawa nada kesedihan. Dari arah timur, datang sekelompok orang, kru dokumenter yang dulu membantu Sukma membuat film sungai yang berbisik. Mereka datang dengan peralatan baru, kamera modern, dan niat yang tulus, untuk menayangkan versi asli kisah jembatan Panus, tanpa sensasi, tanpa olok-olok. Bu Sukma, kita siap syuting, kata Dion sambil menyalakan kamera. Sukma mengangguk pelan. Ingat, jangan ganggu air. Jangan sebut nama siapapun dengan nada menantang. Cukup dengarkan. Mereka menyiapkan kamera di sisi barat jembatan. Lala, yang kini menjadi jurnalis, memegang mikrofon dan mulai merekam narasi pembuka. Malam ini kami kembali ke tempat yang menyimpan kisah cinta dan kematian. Bukan untuk mengusik, tapi untuk memahami. Namun sebelum kalimat itu selesai, arus sungai berubah cepat. Suara gemuruh seperti badai kecil muncul, meski langit tenang. Kamera Dion menangkap kilatan cahaya di bawah air. Bentuknya seperti simbol spiral batu, sama seperti ukiran tua di rumah Sukma. Sukma tahu, itu tanda. Ia memejamkan mata, menggenggam liontin Raras yang kini ia kenakan di leher. Nyai, aku di sini. Apa yang kau inginkan? Udara di sekitar membeku. Dari tengah sungai, muncul pusaran besar. Dan dari dalamnya muncul sosok perempuan berambut panjang, Nyai Cadas. Tapi kali ini tubuhnya tidak kelabu. Ia tampak lebih muda, lebih manusiawi, dengan wajah yang bercahaya seperti bulan. Sukma, suaranya lembut, namun menggema di seluruh tepi sungai. Waktumu telah tiba. Sungai butuh penjaga baru. Sukma menatapnya dengan gemetar. Penjaga baru. Nyai Cadas mengangguk. Aku sudah terlalu lama menjaga. Dunia berubah. Manusia semakin jauh dari alam. Aku butuh seseorang dari dunia mereka, yang bisa bicara dengan air dan manusia sekaligus. Kau telah dipilih. Kenapa aku? Bisik Sukma. Karena kau mendengar, jawab Nyai Cadas. Yang lain hanya melihat, tapi kau mendengar hati air. Dion dan Lala menatap tak percaya. Kamera mereka merekam segalanya, tapi layar mulai bergetar, dan suara berdengung seperti ribuan serangga di udara. Bu Sukma, apa yang terjadi? Teriak Lala. Namun Sukma tidak menjawab. Matanya perlahan berubah, irisnya berkilau kehijauan, memantulkan aliran air di bawah. Ia menatap Nyai Cadas, lalu berkata lirih, kalau aku menerima, apakah aku masih manusia? Nyai Cadas tersenyum samar. Kau akan menjadi waktu. Setengah manusia, setengah sungai. Kau tidak akan mati, tapi juga tidak akan sepenuhnya hidup. Sukma menatap sungai yang dulu ia cintai sejak kecil. Ia teringat saat bermain di tepi air bersama teman-temannya, mendengar cerita Mbah Jali, dan kisah cinta Panus Raras yang ia jaga seumur hidup. Semua kisah itu akan hilang jika tak ada yang meneruskannya. Ia tahu jawabannya. Aku bersedia, katanya tegas. Sekejap kemudian,
Angin berputar kencang. Kabut menebal hingga menutupi seluruh jembatan. Dion dan Lala menjerit ketika lampu-lampu jalan padam bersamaan. Dalam kabut itu, mereka melihat Sukma perlahan terangkat dari tanah. Rambutnya terurai, cahaya biru kehijauan mengelilingi tubuhnya. Dari arah sungai terdengar bisikan lembut. Air akan menjadi napasmu. Waktu akan menjadi darahmu. Kilatan cahaya memancar, menyilaukan mata semua orang. Ketika kabut mereda, Sukma sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan jembatan itu dipenuhi bunga melati segar yang hanyut di atas air. Tak ada tanda-tanda tubuh Sukma, hanya bukunya yang terdampar di tepi sungai, terbuka di halaman terakhir. Halaman itu hanya berisi satu kalimat. Aku tidak pergi. Aku hanya berpindah tempat, ke dalam aliran yang tak pernah berhenti. Dion dan Lala menyerahkan rekaman terakhir ke Dinas Kebudayaan. Tapi ketika video itu diputar, hasilnya aneh. Di awal, tampak mereka sedang bersiap-siap syuting. Namun pada menit ke-7, kamera memperlihatkan sosok Sukma berdiri di tengah jembatan, tersenyum damai. Di belakangnya, air sungai tenang dan berkilau seperti kaca. Dan dari arah sungai, terdengar suara perempuan berbisik. Hargailah air, karena di sanalah hidup dan kisah bersatu. Setelah video itu dirilis, masyarakat Depok mulai memandang jembatan Panus dengan cara berbeda. Tidak lagi sekadar tempat angker atau lokasi uji nyali, tapi pusat sejarah yang hidup, tempat di mana legenda, cinta, dan alam bernafas bersama. Pemerintah menetapkannya sebagai cagar budaya, dan setiap bulan purnama, warga menaruh bunga di tepi sungai sebagai bentuk penghormatan. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak kecil bernama Nara, cucu Lala, bermain di sekitar jembatan itu. Ia menunduk ke permukaan air dan berbisik pelan. Terima kasih, Ibu Sukma. Air di bawahnya beriak lembut, membentuk pusaran kecil. Dari pantulan permukaannya, tampak wajah seorang perempuan berumur, tersenyum damai dengan mata berwarna hijau. Jaga ceritanya, Nara. Cerita menjaga manusia dari lupa. Anak itu tertawa kecil dan berlari ke arah ibunya. Sementara di belakangnya, jembatan Panus berdiri megah dalam kabut senja. Tidak menyeramkan, tidak juga sunyi, tapi hidup. Sungai berbisik pelan, seperti menyanyikan doa. Tentang cinta Panus dan Raras, tentang kesetiaan Nyai Cadas, dan tentang Sukma, penjaga waktu dan air yang tak pernah benar-benar pergi. Kini, jika kau berjalan melewati jembatan Panus saat malam hari dan mendengar suara lirih dari sungai, jangan takut. Itu bukan hantu. Itu hanya Sukma, sang penjaga, yang mengingatkanmu agar tak melupakan asal-usul tempatmu berpijak. Karena selama manusia masih menceritakan kisahnya, sungai akan tetap berbisik.